Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, a'azzakumullah. هيا نستفتح الدراسة بقراءة الدعاء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هيا نبدأ الدراسة الآن. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian bahasa Arab dasar kelas Musanna, yaitu level yang kedua. Pertemuan kali ini nahwu, pertemuan yang kedua kita akan membahas tentang cara membuat jumlah ismiyah dari isim musanna, ya. Membuat jumlah ismiyah dari isim musanna. Di kelas mufrad kita sudah diajari untuk membuat jumlah ismiyah dari isim mufrad. Sedangkan di kelas musanna ini kita akan melanjutkannya. Jadi di kelas mufrad kita sudah dapat membuat jumlah ismiyah dari isim mufrad. Di kelas musanna ini kita akan diajari untuk membuat jumlah ismiyah dari isim musanna. Pengertian jumlah ismiyah, ya. Ini sudah pernah kita terangkan di kelas mufrad, namun sebagai pengingat kita ulang kembali, ya. Pengertian jumlah ismiyah. Al-jumlatul ismiyatu hiya allati tubda'u bismin au bidhamirin. Jumlah ismiyah ialah kalimat yang diawali dengan isim atau dhamir. Jumlah ismiyah minimal terdiri dari mubtada dan khabar, ya. Jadi jumlah ismiyah minimal terdiri dari mubtada dan khabar. Apa itu mubtada dan apa itu khabar? Al-mubtada'u huwa ismun marfu'un fi awalil jumlati. Mubtada ialah isim yang dirafa'kan yang berada di awal kalimat, atau disebut dengan isim yang dijelaskan, ya. Al-khabaru huwa ismun marfu'un yukawwinu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Khabar ialah isim yang dirafa'kan yang bersama mubtada membentuk kalimat sempurna, atau disebut juga dengan isim yang menjelaskan keadaan daripada mubtada, ya. Isim yang menjelaskan mubtada. Jadi mubtada itu isim yang dijelaskan, khabar itu isim yang menjelaskan mubtada. Kita contohkan untuk jumlah ismiyah dari isim mufrad yang sudah pernah kita pelajari, ya. Al-baitu kabirun. Al-baitu di sini berkedudukan sebagai mubtada, sedangkan kabirun sebagai khabar. Al-baitu kabirun artinya adalah rumah itu besar. Al-baitu kabirun, rumah itu besar. Jadi al-baitu, rumah, itu disebut yang diterangkan atau disebut dengan mubtada, sedangkan kabirun, besar, itu menerangkan mubtada atau disebut dengan khabar. Sekarang kita contohkan untuk jumlah ismiyah musanna, ya. Contoh jumlah ismiyah musanna. Al-baitani kabirani. Al-baitani di sini sebagai mubtada, kabirani sebagai khabar. Artinya adalah dua rumah itu besar. Al-baitani kabirani, dua rumah itu besar.
Al-baitani di sini sebagai mubtada atau yang diterangkan ya. Sedangkan kabirani di sini menerangkan daripada mubtada atau disebut dengan khabar. Syarat membuat jumlah ismiyah. Jadi sebelum kita membuat jumlah ismiyah untuk musanna ya, kita harus tahu syarat-syaratnya ya. Sudah pernah kita pelajari di kelas mufrad ya, namun ada penambahan untuk syarat daripada jumlah ismiyah untuk isim musanna ya. Jadi syarat yang pertama adalah mubtada dan khabar harus marfu'. Nah, di kelas mufrad sudah pernah kita pelajari bahwa tanda daripada rafa'nya adalah dengan dhammah. Jadi mubtada dan khabar harus marfu'. Untuk isim mufrad tanda rafa'nya adalah dengan harokat dhammah atau dhammatain. Sedangkan untuk isim musanna yang akan kita pelajari ini ya, tandanya adalah tanda rafa'nya adalah dengan alif ya. Perlu diperhatikan. Jadi untuk yang mufrad kemarin tandanya adalah dengan harokat dhammah atau dhammatain. Sedangkan untuk isim musanna itu tandanya tidak lagi harokat, namun memakai alif ya, memakai huruf alif. Syarat yang kedua, mubtada dan khabar harus sama jenis ya, sama jenisnya. Kalau mubtadanya mudzakkar maka khabarnya juga mudzakkar. Kalau mubtadanya muannas maka khabarnya juga muannas. Kemudian mubtada harus ma'rifah. Syarat yang ketiga, mubtada harus ma'rifah. Kemudian syarat yang keempat, mubtada dan khabar harus sama bilangan jumlahnya. Kalau mubtadanya mufrad maka khabarnya juga mufrad. Kalau mubtadanya musanna maka khabarnya juga musanna. Di sini perlu diperhatikan ya untuk tanda ya, tanda rofaknya ini yang berbeda ya, dan jumlah bilangannya harus diperhatikan, harus disamakan ya. Baik, kita lanjut pada pengaplikasian daripada kaidah yang sudah kita pelajari ya. Mubtada dari isim yang diawali alif lam ya. Di kelas mufrad sudah kita contohkan al-faslu jamilun, kelas itu indah ya. Al-faslu di sini sebagai mubtada, sedangkan jamilun sebagai khabar. Karena keduanya adalah isim mufrad, maka tandanya adalah dengan dhammah ya, dhammah atau dhammatain. Di sini al-faslu ini sebagai mubtada marfu', tandanya adalah dhammah karena dia adalah isim mufrad. Jamilun ini sebagai khabar, dia karena khabar maka dia marfu', tandanya adalah dengan dhammah karena dia merupakan isim mufrad ya. Sedangkan untuk musanna itu ada sedikit perbedaan ya. Al-faslu jamilun menjadi al-faslani jamilani ya. Al-faslani jamilani. Jadi asalnya al-faslu jamilun menjadi al-faslani jamilani. Dua kelas itu indah ya. Al-faslani di sini sebagai mubtada marfu' ya. Tandanya adalah alif karena dia merupakan isim musanna. Sedangkan jamilani di sini berkedudukan sebagai khabar marfu', tandanya adalah alif ya, dia karena dia merupakan isim musanna. Kita lanjutkan, itu tadi mudzakkar ya. Ini untuk muannasnya sekarang ya. Mubtada dari isim yang diawali alif lam untuk muannas ya. Tadi untuk mudzakkar. Al-hadiqatu jamilatun. Ini sudah kita pelajari ya. Al-hadiqatu jamilatun artinya taman itu indah. Al-hadiqatu berkedudukan sebagai mubtada ya, sedangkan jamilatun berkedudukan sebagai khabar ya. Tandanya adalah dhammah ya.
Sedangkan untuk yang musanna ya berubah. Yang tadinya adalah al-hadiqatu jamilatun berubah menjadi al-hadiqatani jamilatani. Dua taman itu indah ya. Coba kita perhatikan untuk perubahannya ya. Jadi yang tadinya al-hadiqatu jamilatun menjadi al-hadiqatani jamilatan. Al-hadiqatani di sini berkedudukan sebagai mubtada ya, jamilatani di sini berkedudukan sebagai khabar ya. Mubtada itu marfu' ya, tandanya untuk isim musanna adalah alif. Di sini tandanya untuk isim musanna adalah alif. Mengapa tandanya alif? Karena dia merupakan isim musanna. Jamilatani di sini khobar, sebagai khobar marfu' tandanya adalah alif karena merupakan isim musanna ya. Baik, kita lanjutkan untuk yang selanjutnya mubtada dari nama orang ya, atau mubtada dari isim alam ya, dari nama orang. Khalidun talibun. Khalid adalah seorang siswa. Khalidun ini sebagai mubtada, talibun sebagai khabar ya. Ketika menjadi isim musanna ya, maka berubah dari khalidun talibun menjadi al-khalidani talibani ya. Saya ulang sekali lagi, dari khalidun talibun berubah menjadi al-khalidani talibani. Dua khalid adalah siswa ya. Al-khalidani di sini sebagai mubtada, kemudian talibani sebagai khabar. Ya, untuk tandanya yaitu dengan alif ya, karena musanna. Sedangkan untuk yang mufrad tandanya adalah dengan dhammah. Ya. Baik, kita lanjutkan dari nama orang. Kalau tadi mudzakkar, sekarang dari nama orang atau isim alam yang musanna ya, muannas ya, yang muannas yaitu perempuan. Kalau tadi muzakkar, sekarang muannas. Nah, kita contohkan Aisyatul talibatun. Aisyah adalah seorang siswi. Nah, Aisyatu di sini sebagai mubtada, sedangkan talibatun sebagai khabar. Karena mufrad, maka tandanya adalah dhammah ya. Sekarang kita jadikan musanna ya, kita jadikan musanna. Nah, berubah menjadi al-aisyatani talibatani ya. Jadi yang tadinya itu Aisyatu talibatun berubah menjadi al-aisyatani talibatani. Dua Aisyah adalah siswi ya. Al-aisyatani ini berkedudukan sebagai mubtada, sedangkan talibatani ini berkedudukan sebagai khabar. Tandanya apa? Tandanya dengan alif. Mengapa tandanya dengan alif? Karena ini merupakan isim musanna ya. Baik, kita lanjut yang selanjutnya, mubtada dari isim dhamir ya. Dulu kita sudah mencontohkan menggunakan dhamir huwa ya. Huwa tabibun, dia adalah seorang dokter laki-laki. Huwa di sini isim dhamir ya. Isim dhamir itu mabni, tetap ya. Dia sebagai mubtada ya. Jadi tetap harokatnya ya seperti itu ya. Dia marfu', tapi marfu'nya itu tetap harokatnya seperti ini. Jadi yang di i'rab itu adalah tempatnya. Jadi dia menempati tempatnya marfu' ya. Dia menempati tempatnya rofa ya. Nah, huwa di sini sebagai mubtada, tabibun sebagai khabar. Karena tabibun ini adalah mufrad, maka tandanya adalah dhammah. Sekarang kita jadikan musanna, berubah menjadi huwa, berubah menjadi huma ya.
Domirnya huma, maka di sini berubah menjadi tabibani, ya. Mereka berdua adalah dokter laki-laki. Huma tabibani, mereka berdua adalah dokter laki-laki. Yang tadinya huwa tabibun, dia adalah seorang dokter laki-laki, berubah menjadi huma tabibani, mereka berdua adalah dokter laki-laki. Huma di sini adalah isim dhamir, berkedudukan sebagai mubtada, ya. Tabibani di sini sebagai khabar, ya. Karena tabibani ini adalah isim musanna, maka tandanya adalah dengan alif, ya. Kemudian hiya, ini hiya, ya, dhamir hiya, maka gandengannya adalah muannas mufrad, ya. Hiya tabibatun, dia adalah seorang dokter perempuan, ya. Hiya tabibatun, dia adalah seorang dokter perempuan. Hiya di sini isim dhamir, ya, dia sebagai mubtada. Kemudian tabibatun itu sebagai khabar, ya. Karena dia adalah isim mufrad, maka tanda rofaknya adalah dengan dhammah, ya. Kemudian berubah jadi hiya tabibatun, berubah menjadi huma tabibatani. Mereka berdua adalah dokter perempuan. Huma di sini sebagai mubtada, sedangkan tabibatani sebagai khabar. Karena khabarnya dari isim musanna, maka tandanya adalah dengan alif, ya. Jadi perlu diketahui bahwa huma ini bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas, ya. Jadi huma itu artinya mereka berdua, itu bisa untuk laki-laki atau mudzakkar, bisa untuk perempuan, ya, atau muannas. Jadi huma tabibani boleh, atau kalau dipakai untuk muannas maka huma tabibatani, ya. Baik, yang selanjutnya mubtada dari isim dhamir yang selanjutnya yaitu anta. Anta mudarrisun, kamu adalah seorang guru laki-laki. Anta di sini sebagai mubtada, sedangkan mudarrisun sebagai khabar, ya. Karena khabarnya dari isim mufrad, maka tandanya dhammah. Berubah menjadi antuma mudarrisani, kalian berdua adalah guru laki-laki. Jadi dari anta menjadi antuma, ya. Antuma mudarrisani, kalian berdua adalah guru laki-laki. Antuma di sini sebagai mubtada, mudarrisani sebagai khabar. Karena dia musanna, maka tandanya adalah dengan alif, ya. Kemudian anti mudarrisatun, kamu adalah seorang guru perempuan. Jadi berubah nanti di sini, ya, anti ini sebagai mubtada, mudarrisatun sebagai khabar, ya. Berubah menjadi antuma mudarrisatani, kalian berdua adalah guru perempuan, ya. Antuma di sini sebagai mubtada, ya, mudarrisatani sebagai khabar, ya. Karena khabarnya dari isim musanna, maka tandanya adalah dengan alif, ya. Kalau kita perhatikan, antuma ini bisa untuk muzakkar, bisa untuk muannas, sama dengan tadi, ya, sama dengan huma tadi, ya. Huma dan antuma itu bisa untuk muzakkar maupun muannas. Yang musanna, yang jumlahnya dua, ya. Baik, kita lanjutkan mubtada dari isim dhamir yang selanjutnya yaitu ana tajirun, saya adalah seorang pedagang laki-laki. Ana di sini sebagai mubtada, sedangkan tajirun sebagai khabar, ya. Berubah menjadi nahnu tajironi, kami adalah dua pedagang laki-laki. Nahnu sebagai mubtada, tajironi sebagai khabarnya. Sekarang ana tajirun, ana tajirotun, saya adalah seorang pedagang perempuan.
ana di sini sebagai mubtada, tajiratun sebagai khobarnya. Ya. Jadi ana ini bisa untuk muzakkar maupun muannas yang mufrad ya. Muzakkar atau muannas mufrad itu ana. Ya, memakai ana. Jadi ana, dhamir ana ini bisa untuk muzakkar maupun muannas mufrad ya. Sedangkan nahnu ini untuk musanna ya, untuk musanna. Baik itu muzakkar maupun muannas ya. Nahnu tajirani, kami adalah dua pedagang perempuan. Nahnu di sini sebagai mubtada, tajiratani sebagai khobar ya. Afwan, kita ulangi sekali lagi. Nahnu tajiratani, kami adalah dua pedagang perempuan. Nahnu di sini sebagai mubtada, tajiratani sebagai khobar ya. Jadi perlu diperhatikan bahwasanya ana itu bisa untuk muzakkar maupun muannas mufrad. Sedangkan nahnu itu bisa untuk musanna baik muzakkar maupun muannas ya. Baik muzakkar maupun muannas. Jadi nahnu itu bisa untuk muzakkar, bisa untuk muannas yang jumlahnya adalah 2 atau musanna ya. Nah, untuk mubtada dari isim isyarah pembahasannya ada di bab tersendiri insyaallah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.